masuk ke Studio One. Studio One. Option paling bawah. Option. Oke. Nah, itu kan masih Windows Audio, artinya dia masih pakai. Oh. Nah, itu ganti ke Focusrite. Focusrite. Terus yes. Fade. Iya, yes saja. Do you want to try it again? Yes. Oh, oke. Terus kita ke control panel dulu, Pak, sebentar. Oversize. Ya. Itu 960 udah ini ya. Udah defaultnya ya. Mungkin. Atau biarin aja, Pak, 960. 960. Sample rate-nya bisa 48 enggak? Iya, itu 48 aja bikin, Pak. Jadi 48 aja coba, 48. Kalau nggak bisa, biarin 44 aja, Pak. Oh, dia balik lagi ya? Biarin aja. Oke, di close aja. Sudah kedengaran suaranya ya? Cek. Iya, kedengaran. Cek. Oke, mantap suaranya. Sudah. Cek. Kalau itu kecil dia, Pak. Cek. Nah, itu besar. Oh. Kalau bicara di Zoom seperti ini ada apa enggak? Ada kayak bunyi tek. Ada Noise. sedikit. Ada. Ada bunyi sedikit. Enggak ya? Ada, Pak. Kedengaran sedikit. Oh. Bentar ya. Tes 1, tes, cek. Ada noise enggak? Bunyinya pas di akhir itu kayak bunyi dek gitu loh. Oh iya berarti Nah, masih. tetap setiap kali keluar suara. Oke, di close aja yang itunya, Pak. Device settingnya ini. Yang mana ya? Sorry. Ini Yang mana yang di close? ini, tanda X ini aja yang di atas sebelahnya device setting ini di close dulu. Sorry. Oh, ini close. Nah, close dulu. Terus coba ke processing, Pak. Lihat dulu drop single 32. Oke, Pak. Udah, di oke saja. Sudah ya? Ya. Nah, terus double klik di ini garis yang bawah. Garis besar supaya nanti kita bisa lihat dia punya grafik lebih enak. Oh, oke. Iya. Ini gitu kalau misalnya. Nah, terus habis itu kita mau rekam kan? Oh. Sudah mau rekam berarti ini tombol record dinyalakan dulu ini. Ya. Nah, itu kan sudah naik dia. Nah, Ya. yang ini untuk monitor nih. Yang ini Output ya? Ya, jadi kalau misalkan ini dimatiin aja, nanti jadi ada feedback di headphone jadinya. Oh. Jadi misalkan pas kalau kita nyalain ini memang suara kita kedengeran, kita bisa tes. Tapi dia kedengaran di headset atau kedengaran di mana? Di headset. Oh, di headset. Ya. Jadi ini dimatikan aja karena kan yang nanti kalau misalkan pakai Focusrite itu udah langsung otomatis kedengeran kok suara di pembaca. Cuman ini jadi kayak ada double bergema gitu loh. Biasanya ini dimatikan saja. Nah, ini kan dia udah masuk nih. Dia punya levelnya udah. Nah, terus misalkan udah. Ya, misalnya Bapak mau tambah musik, ya misalnya dari MP3. Nah, pencet aja yang klik T tadi. Udah muncul ini kan. Terus ditulis musik. Ininya tetap audio aja, Pak. Nah, udah taruh di atas. Nanti kan misalkan yang kayak audio renungan pagi kan ada musiknya. Iya. Itu nanti bisa dimasukkan di sini, terus nanti di fade out-nya udah. Nah, misalkan mau rekam, sudah Pak, tinggal pencet ini aja. Nanti ini shortcut-nya bisa diganti-ganti. Jadi Oh, bisa desain shortcut ya? Bisa shortcut. Bisa ini kan kalau ini numpad record, numpad yang bintang itu loh. Ini kan tulisan ini. Tuh, numpad record. Kalau untuk start, stop, ini, play ini, dia tekan spasi aja. Nah, dia akan jalan. Gimana cara buat shortcut? Shortcut di sini, Pak. Studio One. Terus keyboard shortcut nih di sini. Oh, keyboard shortcut.
Nah, kalau ini Bapak memang harus Itu ya, perintah-perintahnya ya. mau ganti ya tinggal di ini remove, nanti tinggal kita di sini ada komen-komennya kok. Gimana caranya untuk lihat-lihat apa Oh iya, iya. record, untuk stop, untuk zoom, untuk nge-cut. Nah, itu ada semua gitu. Jadi nanti misalkan Bapak ubah ke yang satu harus dicek dulu ada nggak yang pakai Iya, iya. shortcut yang sama gitu. Tadi, nah misalkan Bapak udah merekam, klik aja ini yang bulat ini. Cek 1 2 tes sound, cek sound. 3 2 1 1 2 3 4 cek. Oke. Nah, itu sudah masuk tuh. Nah, tapi kalau misalkan mau berhentiin tekan spasi aja. Tekan spasi ya. Ya, tekan spasi. Kalau untuk play gini. Kedengeran nggak suaranya, Pak? Di headset. Coba. Eh, Ada? dia memang cuma apa ya? Cuma left doang ya, cuma kiri doang yang keluar. Live aja harusnya kedengeran kanan juga sih, Pak. Atau jangan-jangan apa ya? Eh, headset kali ya masalah ya. Harusnya sih kedengeran karena kalau untuk audio recording ini dia memang L. Kalau misalnya dirubah ke apa namanya ini jadi stereo gini, nanti dia suaranya jadi agak kurang kemana gitu. Jadi lebih bagus memang mono aja dia, jangan stereo. Baru Ya. Nah, kalau misalkan itu dia nggak bisa seperti kayak di Camtasia di blok begini terus atur gitu nggak bisa. Tapi kita harus cut karena modelnya sama aja kayak Cubase. Oh, mesti kasih apa ya? Kasih pisah ya. Nah, ini quantize-nya ini dia kenapa kalau misalkan ini gerakannya itu patah-patah tuh. Dia mengikuti titik yang di sini, Pak. Rulernya ini Iya, loh. iya. Nah, ini kan 16 gitu. Jadi kita agak susah mau potong di apa namanya misalkan di sini gitu kan. Nah, ini dirubah aja jadi 64. Terus snap-nya ini dirubah ke di uncheck list yang snap to grid. Nah, jadi ini udah Bapak mau potong di mana ini udah smooth Oh, ya. pergerakannya. Ya, lebih smooth. Nah, misalkan di sini kan Bapak mau bikin Iya. untuk terus ini di sini. Jadi kalau misalkan untuk arrow ini yang angka icon-icon di atas ini semua ada nomor. Shortcut-nya itu nomor. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Iya. Nah, itu kan muncul di. Jadi kalau eraser tool 4, nah Bapak tinggal ganti-ganti pakai itu aja. Pakai apa sih namanya? Pakai kenapa itu terus ya? Loh, kenapa nggak bisa diklik? Oke, ini Bapak tinggal tarik aja di sini. Kalau misalkan mau turunkan ini, dia bisa tarik ke bawah. Oh, itu. Nah, bisa tarik. Tapi misalkan Bapak mau potongnya ini di sini contoh. Bapak Tapi umpamanya yang ini kan dia mau ditambahin. Kalau tadi mau dikurangin. Kalau mau ditambahin gimana? ditambahin untuk perbesar suara. Iya. Nah, kalau perbesar itu jangan dari sini sebenarnya. Itu Oh, pakai kompresor, Pak. Ini kalau misalkan Bapak klik efek di sini, nah baru nanti Bapak ketik search kompresor namanya. Nah, ini kompresor. Ini tinggal diklik kiri, tahan, drag ke sini. oh, drag ke situ dia. Ini ya. Jadi ini kompresor tuh gunanya untuk apa? Supaya dia tuh suaranya nggak overlap dari ini kan. Misalnya dia
Nah ini ada titiknya 0, 3, 6, 9 kan. Nah ini untuk naikin volumenya sampai ini ke atas ini, suaranya jadi keras. Nah ini tinggal di scroll pakai mouse, naikin sampai Hmm. ujung sini. Nah itu suaranya bakal kebantu. Dia levelnya jadi tambah naik. Nah untuk ini input gain ini bisa ditambahin kalau kurang keras. Yang penting jangan sampai, misalkan Bapak coba ngomong di mic-nya Pak. Coba tes bicara di mic-nya. Cek cek satu tes satu cek 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 cek. Kan pas Bapak lagi ngomong ini merah nih ke atas. Coba sambil dilihat. Ya. Coba sekali lagi tes tadi. Cek satu cek 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 cek. Nah kan tadi sampai di merah sini kan. Iya. Nah kalau dia sampai di merah berarti ini inputnya kegedean. Turunin lagi. Kurang. Kurangi. Coba tes cek lagi. Cek 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 cek. Kalau masih turunin lagi. Oh Tapi gitu. itu nggak boleh lebih dari 0 ini Pak. Iya Karena ya. ini nggak ngepick. Kurang. Nah, misalkan kalau udah, oke di close saja. Nah ini kalau ada merah begini, sama seperti di studio apa di base, ini artinya udah ngepick. Iya. Kali. Udah pecah suaranya itu ya. Nah, terus berikutnya ini, misalkan kita potong, Bapak mau cut-nya di sini pas audiobook contohnya kan. Ini intro kan, intro set mau masuknya di sini. Nah, audio ini harus diperkecil. Nah, ini Bapak tinggal ini diklik ke bawah, diklik ke sini. Dia kan jadi overlap kan? Sampai ada abu-abu. Terus nanti Bapak tinggal X. Kalau untuk perbesar ini gambar ruangnya ini, nah kita pencet E. Pencet apa tadi? E. E ya. Eko, ya E. E sama W, Walker. Itu untuk zoom in, zoom out gitu loh. Oh oke. Nah. Terus kalau misalkan mau lebih cepatnya lagi, tinggal arahkan mouse-nya di sini, di ruler, di penggarisnya, terus scroll mouse. Oh oke. Oh scrollnya di situ. Nah, scrollnya di sini. Oh iya iya iya. Dia punya Iya. untuk apa supaya dia pergantiannya tuh smooth. Nah ini kan tarik terus, dia akan jadi. Nah ini si titik tengah ini dia bisa dinaik-naik turunin Pak tuh. Mau dibikin begini, mau dibikin gini juga bisa. Nah, untuk yang karena kita mau bikin suara ini jadi pelan, nah ini tinggal tarik yang ini. Ya. Nah, ini, Pak. Kalau misalkan Bapak mau volumenya kecilin yang di sini, nah ini nanti sampai berubah jadi tanda tunjuk tangan begitu, tarik aja ke bawah. Oh iya iya. Nah, nanti dia akan turun sendiri ini ya, si volumenya. Jadi kan seperti kita mau isi audiobook, terus apa namanya dia punya Kita kasih pelan ya. teng terus hilang suaranya kan, nah, baru. Nah tapi ini kan rekaman. Oh. Kalau musik MP3 gitu, dia akan ada 2 channel Pak, atas bawah kiri kanan gitu. Jadi stereo lah istilahnya. Iya sering. Nah, kalau misalkan pas Bapak rekam, tinggal klik F3 di keyboard F3 ini dia akan keluar seperti ini. Nah, kita bisa monitor dari sini, ini ada kompresor, ada terus room reverb, itu untuk tambah gema, namanya room reverb. Nah ini untuk tambah gema. Jadi suaranya itu nanti jadi seperti di studio ya, kita bisa atur-atur dari length. Length ini panjang gemanya. Kalau semakin tinggi ya gemanya semakin panjang. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus ini reverb ini untuk supaya dia jadi gema tapi nggak menggema seperti apa di length ini. Kalau ini sih bebas, bisa diatur-atur sekerasi Bapak aja. Iya iya. Nah, misalnya untuk nah ini tetap ini bisa di scroll pakai mouse saja. Ini bisa tambah tinggi. Tapi Itu ini apa itu? untuk ini di 0 dB itu volume suara.
untuk ngatur volume. Oh, Tapi karena kita udah maksudnya pakai volume real atau volume apa namanya? Bagian yang dipilih itu. semua keseluruhan project ini. Oh, keseluruhan project itu. Ini kan tabnya ini di sini dia. Ini kan ada tulisan musik nih di bawahnya. Iya, Nah, iya. rumah tangga. Nah, yang inilah dia. Jadi ini khusus untuk di satu projectnya ini, satu tab yang kita rekam. Iya, iya. Bapak mau ubah-ubah dia punya volume, ya di sini. Yang untuk yang satu ini ya, nanti kalau ada Iya. audio kayak rekaman, misal kita bikin suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 lagu gitu kan. Hmm. Dia ada 4 tab di sini, 1, 2, Oh, 3, iya. 4. Sesuai Nah, dengan yang mendatar itu ya? ya, sesuai yang kita pilih. Kalau misalnya kita ubah di sini, dia akan ganti tuh. Oh, iya, iya. Ya, berganti sendiri ininya. Oke. Untuk setting sendiri. Nah, Untuk terus setting. karena kita udah pakai kompresor ini, jadi ini nggak perlu dirubah-rubah, Pak. Ini nggak perlu dirubah-rubah. Karena kita udah pakai kompresor untuk besarin, kecilin suara. Kalau dari sini, nanti ini tuh bakal merah di sininya. Bakal over dia punya suara. Bakal nge-peak. Tapi kalau untuk pengaturan, nah ini kita pakainya di sini aja, di kompresor ini. Di edit. Nah, ini. Oh, oke. Yang tadi gain, dia semakin gainnya ya semakin besar suaranya, mau sampai 22 dB. Naik juga dia naik ya. Ya, jadi kita nggak perlu pakai yang, kalau itu pakai yang volume tadi terbatas dia, tapi kalau ini udah langsung bisa sampai berapa dB gitu. Gitu dB aja. itu singkatan apa? Desibel, Hmm. desibel, Pak. Baik. Nah, terus untuk apa lagi tadi ya? Kalau misalkan Bapak rekaman nih, nah ini tuh jangan sampai lebih dari sini, yang sampai 9 ke sini. Bagusnya tuh 9 ke bawah. Bulan ke bawah. Iya. Terus jarak untuk rekaman itu jangan sampai terlalu dekat. Tadi kan Bapak dekat banget kan? Iya, iya. Paling itu sejengkal, 1 jengkal dari mic. Nah ini kan kalau misalkan dia bakal kelihatan nih Pak, 36. Ini merah ini udah over. Jadi di atas -9, di atas -3 ini udah 0 ke atas sini. Jadi ini kan -9 di sini, 9 di sini, 10 misalnya, 20, 30. Berarti dia kan udah over banget tuh. Nah, ini meternya. Kita ditunjukinnya di sini, 36. Kalau misalkan kita over, nanti dia akan nongol lagi di sini. Nah, itu nanti bakal berdampaknya waktu kita mau ekspor ke MP3. Karena dia over, jadi kita harus turunin lagi di sininya. Gitu loh. Sampai dia turun, apa namanya, dia punya meternya, meternya. Nah, ini kan Tapi misalnya, dia berlaku ke yang dipilih atau ke semua? kalau kita udah mau ekstrak semua, nah itu nanti kepilihnya semua jadinya. Semua, oke, oke. Semua ya. Jadi makanya penting kita ingat kompresornya, terus pas kita play di sini, contoh misalnya gini kan. Nah, itu kan masuk dia di sini. Nah, itu nanti kelihatan di sininya. Dia punya apa meter. Ini karena kita lagi ngomong begini aja jadi masuk ya. Kalau noise removal itu dia ada, tinggal klik aja di sini, Pak. Noise. Nah, ini di sini dia. Oh, oke. Oh, taruh ke situ ya. Tinggal drag aja. Nah, ini jadi yang kita pilih tadi, Pak. Ini ada di sini semua, 1, 2, 3. Oh, oke. Jadi kita kalau misalkan itu nggak perlu lagi klik di sini terus kita buka, karena kalau nanti kita seret lagi, misalkan cari kompresor, terus geser lagi ke apa namanya tabnya, nanti dia akan double nih, jadi nomor 4 ada kompresor lagi, suaranya double. Di sini aja, tinggal diklik-klik. Nah, karena dia sudah jadi 3 potongan, Kang. ya betul. Nah, nanti ini attack-nya tinggal naik-naikin. Nanti kedengeran kok kalau misalnya audio recordingnya, nanti dia akan kedengeran kayak potong-potong begitu. Jadi pas di sisi jeda, dia akan nge-fade out, nge-fade in gitu loh.
Jadi diatur aja nih supaya dia nggak terlalu kedengeran kayak ngefade di suaranya. Nah, filter ini Bapak bisa pakai juga untuk low cut. Ini juga bisa. Jadi yang suara-suara rendah itu dipotong sama dia. Nah, high cut juga. Tapi saya biasanya ini nggak pakai sih. Dua ini nggak pakai. Cuman pakai ini aja. Nah, kalau misalkan Bapak rekam di ruangan, ya usahain ruangan itu jangan sampai ada bocor banget. Karena nanti misalnya pakai fitur ini, dia tuh si suaranya bakal kepotong gitu loh. Suaranya akan kepotong sekali kalau misalnya contoh banyak noise yang masuk, contoh suara burung kah atau suara motor. Nah, itu tetap nanti si pakai ini tuh si suara vokalnya itu bakal kepotong nantinya. Kalau pakai ini. Tapi kalau Ya dia bisa hilang juga ya. tapi kalau dia sepi sekali, ya ini nggak usah dipakai sebenarnya. Ini hanya Iya, untuk iya. membantu supaya dia jernih aja suaranya gitu. Ini Iya, kalau benar-benar harus diperlukan ya boleh pakai itu. Ini iya, noise. iya. Kalau di Studio One itu saya nggak pernah pakai itu sih Pak. Nggak pernah pakai leveling itu. Kalau Pakai nggak pernah pakai. tetap manual aja. Pakai manual ya. Karena kalau misalnya pakai leveling itu takutnya nanti dia punya suara. Contoh yang pas dia itu suaranya rendah, apa ini banget nggak kedengeran. Terus dia kan dipaksa untuk naik. Nah, terus dia nanti jadi misalkan di rekaman itu ada noise. Jadi nanti di part itu yang pas tinggi itu di leveling, dia jadi kedengeran terus hilang kedengeran kayak hilang gitu loh Pak. Kalau pakai leveling. Nah, makanya kalau untuk rekaman audio itu dia bagusnya memang suaranya tertutup. Jadi walaupun dia si talent sama jarak apa sama mic itu jaraknya nggak terlalu jauh, terus dia bisa dengar apa, dia bisa suaranya tuh atur, ya memang ya nggak berubah, dia nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri, jadi dia bakal tetap sama sebenarnya. Kayak saya punya kalau rekaman itu memang kita harus lihat dari grafiknya Pak. Jadi contoh kayak di sini kan dia rekam dari sini seret, nah terus misalnya di sini jadi kecil, itu lebih baik diulang aja gitu. Kalau Studio One manual sih lebih Manual ya. ya. Ya misalkan Berarti tinggal dipotong-potong aja gitu ya. gitu Pak. Di Oh iya, sorry. Nah ini yang kayak seperti ini kan dia tinggal naikin aja. Iya, Ini sampai ke atas. iya, iya, iya. Tapi ya itu tadi resikonya dia punya misalnya yang ada noise-nya juga di situ Noise, bakal iya, kedengeran banget. dia ikut juga. Karena kalau di efeknya sendiri misalnya kita cari apa namanya leveling, dia hanya muncul yang kayak gini dia. Nah, dia hanya muncul level up. Tapi level up ini untuk ya untuk kayak reverb gitu. Katanya di sini gitu. Level meter ini ya supaya dia kedengeran sama antara kanan dan kiri. Ini level meter Oh, ini. oke. Jadi biar kita setting mono, tapi kalau diatur dia punya level meter itu bisa bisa kanan kiri bisa kedengaran ya. Kalau Atau di saya sih kanan kiri Pak, misalkan kita mau play ini, dia walaupun ini inputnya di left atau right, dia tetap ya. kedengaran kanan kiri. Oh, tetap kedengaran kanan kiri. Iya, tetap Oh, kedengaran kanan kiri. siap. Waktu itu juga saya kan tanya sama yang waktu rekaman lagu Sion di Jakarta itu di Bekasi, ini kenapa nggak dibikin stereo aja gitu kan? Oh enggak bang, katanya kalau untuk rekaman apa namanya vokalnya itu cukup ini aja mono gitu dia bilang. Hmm, ya tetap. Tapi nanti kalau misalkan bapak mau ini contoh dia kita press F3 lagi, nah ini kan ada ininya nih pak, garisin tengah. Nah, ini kita Ya, bisa geser suaranya jadi panning. panning itu apa? Panning itu jadi suaranya nanti bisa kalau di tengah ini kan, nah ini ada tulisannya nanti dia. Nah ini C, ini kan C nih.
Ini Iya, maksudnya iya. center suaranya. Suaranya itu jadi di suara kanan kiri kedengeran. Jadi suara itu kayak di tengah. Oh, Tapi kalau kita geser ke sini panning, biasanya ini untuk kayak nyanyi rekaman kuartet gitu. Jadi suaranya nanti ada di sebelah sini, iya, 2, iya. 3, 4 gitu. Nah, kita bisa setting dari sini. Oh, gitu. Oh, bagus Ya, ya. ini untuk kalau saya biasa rekam apa namanya, saya punya suara terus pecah 4 suara gitu. Saya pakai ini supaya suaranya kedengeran. Kalau di Oh, tengah nanti dia numpuk jadinya. iya, betul, betul. Suaranya itu nggak stereo lah istilahnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini pakai di sini. Di Mantap. F3 ini kalau misalkan Bapak mau bukanya F3 shortcutnya. Oh, oke. F3. Nah, kalau untuk leveling kan nggak ada ya. Terus speed extract kan tadi. Iya. Nah, speed extract itu ada kayak tanda panah tuh. Heeh. Nah, ini kan kita tarik ke sini. Terus ini aja pasin sama yang bagian akhir mau di ekstrak. Contoh di sini. Heeh. Nah, udah. Nah, itu tinggal Bapak pencet Ctrl plus E. Nah, itu. Nanti ini, kalau misalkan biar rapi, manajemen datanya tinggal Bapak bikin contoh di musik. Contoh di musik gitu kan. Iya. Nanti tinggal bikin project 1, project Januari lah. Nah, tinggal bikin file yang biar rapi aja sih. Iya, Nah, iya. nanti misalkan udah ini, ubah dia punya nama di sini. Nah, kalau MP3 ini bagusnya, misalnya untuk kualitas bagus ya, bitrate-nya ini 320 untuk Iya, bikin iya. audio vokal. Oke. 320. Tapi memang dia agak besar. Nah, ini formatnya ini bisa diganti-ganti. Mau pakai wave, Hmm, mau pakai 4A. apa nih M4A, high flag. Ini bagus sih, tapi ya gede lumayan. Tapi pakainya kita MP3 aja. Hmm. Nah, ininya sample rate-nya bisa 48, bisa 44. Jangan bikin 32 ya, Pak. Nanti Pecah suaranya ya, kurang ya. bagus. Terus, nah ini real time processing ini, jadi ya misalnya Bapak audionya itu ada 10 menit, ya berarti nunggu 10 menit. Nah, kalau Oh, misalkan ini mau dicentang juga nggak apa-apa ini, nggak masalah ini. oh, mungkin Jadi itu kita ya. bisa sambil preview denger gitu loh kalau misalnya mau. Biasanya sih Iya, 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 kalau betul. orang-orang yang dia kerjaannya di musik begini dia pakai ini. Supaya dia dengar ya. Oh, salah Iya, ini bisa langsung berarti. dengar kalau misalkan ada yang masalah di situ, langsung cancel gitu loh. Iya, iya. Nah, tapi kalau kalau saya karena sebelum saya ekstrak, sebelum Udah diekspor dengar dulu. gitu, saya udah dengar dulu berkali-kali dari projectnya gitu. Baru nanti ekspor Iya. udah tinggal aja, Udah pasti jadi ya. baru didengar lagi. Oh, Gitu. Nah baru intinya itu. Iya, kita oke. tinggal apa namanya, oke aja. Nah, ini close up Kontrol E tadi ya. ya, Kontrol E ya. Control E. Nah Control E kalau misalkan nggak ini juga caranya di sini di track. Track Sorry. Nah ini mix di down. song dia ada import file, ada export. Nah inilah yang kita pakai. Oh, oke. Gitu. Coba kita export ya. Kalau Nah, kan cepet kan jadinya. tapi yang apa tadi ada klik kayaknya. Apa itu? Yang apa namanya? Oh, Eh, real time processing. iya, real time. Coba ini. Nah, cepat sekali kan. Nanti dia otomatis sudah langsung ke connect kok. Apa udah langsung muncul di mana kita simpan filenya. Jadi kalau kita lupa Iya. rubah DP ini Iya, tinggal dilihat di situ ya. folder, dia langsung pop up. Nih, ganti Dia nih. muncul apa ya? Dia muncul muncul folder Folder. ya. Ya, misalkan gini kan. Bisa nggak Langsung nggak muncul folder? Oh, itu di mix gimana? down. Test studio. Bisa sih. Itu tinggal di pengaturan setting optionnya aja dia. Nanti bisa dipilih-pilih di sini. Apa yang mau keluar, apa yang mau enggak gitu. Oh, oke, oke. Iya. Paling itu aja sih Pak kalau misalnya di Studio One ini. Iya, 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 betul. Ini Bapak mau bikin ad track ini sampai
100 juga bisa. Hmm. Kalau ini tinggal di scroll aja, Pak. Tuh, Oh. scroll pakai apa mouse tuh. Mau sampai berapa folder, mau berapa, oh maksimal 150. Tapi nggak pernah sih saya bikin sampai 150. Iya, iya. Bikin choir itu. Ya. Virtual choir itu. Virtual Tapi choir. kalau udah sampai 100 begini, aduh itu komputer atau laptopnya harus yang Ya, mesti iya bayar besar juga. juga itu karena saya kadang-kadang bikin lagu project terus ada lagu saut-sautannya 10 project aja nanti dia suaranya udah kayak ada tek 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 gitu pas di play. Tapi Iya, kalau di export nggak ada, cuman dia serba untuk sederhana. apa pas kita play dia punya suara. Walau ditambah RAM-nya tetap gitu ya. Iya, karena memang ini size-nya gede banget ini Pak. Oh, iya, iya. Size mentahnya ini kalau misalkan kita panjang 10 menit aja, 10 menit rekaman terus tambah musik tambahnya itu bisa sampai 1 giga Oh. gigaan gitu. Makanya memang harddisk harus besar juga. Kemarin tuh yang rekam apa audio Sahabat kan 30 hari kan. Iya. Kalau misalkan play dengan efek-efek kayak room reverb terus kompresor itu udah langsung pas di play bunyi tek 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 tek, Oh, gitu. ini ada dua lagi yang kita mau tanya. Nah, kita Ya. lihat sini aja. Ini kan ada satu, ada dua. Nah, seandainya kita cuma mau ekspor yang ini doang. Yang ini kita nggak Oh, mau. iya iya betul betul betul. Nah, ini tinggal di mute aja, Pak. Oh, itu mute. Iya. Kalau misalnya Bapak mau pilih ini kenapa enggak? Ah iya. Dia udah merah. Misalnya dia Oh, ada project lagi contoh sebentar. Nah, ini misalkan Bapak mau mute yang di bagian ini mau yang mau diekspor ini kan. iya, iya. Nah, biar cepat nggak perlu klik 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 gitu. Dari sini klik yang paling atas terus tekan shift, hold shift, terus Oh, tekan klik yang kita bawah. blok Nah, semua, tekan jadi mute. baru M mute. Oh, oke. Iya, iya. Nah, Sip. nanti misalkan habis ekspor yang ini terus mau ekspor yang musik satu, ini tinggal di mute, ini di unmute. Oh, oke. Tapi jangan jangan sampai yang tadi dia harus satu ke highlight gini loh. Iya, Nah, iya. baru di Tinggal mute, nanti rekam di situ, baru ekspor. ditambah yang 3 yang diekspor. Ya, misalkan mau 3 ya bisa ini nyalakan saja ininya. Oh, iya, iya. Siap. Gitu. Mantap. Kalau pitch ini di folder tab highlight ini, Bapak klik kanan. Hmm. Klik kanan. Nah, ini tempo Bapak bisa ganti itu. Misalkan lagu mau di apa sih namanya? Cepat. Mau dicepetin. Nah, tinggal di scroll aja. Tuh, berubah semua di temponya. Oh, Gitu tapi kan. yang apa itu namanya yang dia punya pitch mau kasih naik umpamanya dia false kan, terus mau kasih naik atau mau kasih turun dia punya nada. Ini di sini transpose. Oh, situ. Itu. Tapi kalau misalkan Bapak yang mau pakai pitch false atau enggak itu ya di sini. Edit with Melodyne. Ah, itu maksudnya. Ini kalau misalkan lagu. Tapi kalau Iya, iya. audio mah nggak ada fals-fals kan. Enggak, Kalau maksudnya ini yang lagu. kalau lagu ini edit with Melodyne. Saya share screen saya punya ini deh Pak. Oh iya, coba. Nah inilah waktu saya bikin lagu ini. Saya nyanyi lagu ini. Nah ini Pak. Kalau misalkan udah jadi ini kayak gini, ini kan udah tampil efek segala macam dia bakal begini. Nah ini nggak semuanya diedit. Jadi kalau misalkan udah diklik aja di yang mana kita mau Melodyne, ini kan udah kepotong-potong Pak filenya. Nah ini misalkan Bapak mau Melodyne, yang ini, part ini contoh. Ini warna kita bisa rubah-rubah Pak, di sebelah sini. Jadi Apa tinggal, artinya perubahan warna? cuma untuk pembeda aja. Nanti misalkan Bapak mau nyanyi nih kan, ini bagian ref. Kan nggak kelihatan nih bagian ref di mana. Nah misalkan bagian ref itu kita rekam 1 kali, dia bisa di copy, taruh di sini, paste, Hmm, gitu loh. iya, iya.
Jadi itu untuk lebih memudahkan kita misalkan rekam lagu Sion gitu kan. Kan refnya bisa sampai 4 kali. Nah, kita Iya, nggak iya, perlu iya. ulang ref yang sama, ambil satu kali yang bagus, Take ulang. kita tinggal copy paste saja gitu. Nah, ini misalnya yang mau di Melodyne yang warna kuning ini. Tinggal Bapak pencet press Ctrl plus M, nanti dia akan keluar Melodyne. Hmm. Nah, Ini dia. ini dia Melodyne. Kalau untuk zoom-nya ini, nah inilah kita punya suara-suara. Nah, misalkan mau cepat supaya nanti nadanya tuh ada kadang-kadang di sini. Nah, ini tinggal dipindah-pindah aja, Pak. Ini untuk gunanya ini pitch tool. Ini pitch tool, ini untuk pitch modulation. Ini untuk pitch drift. Nah, pitch tool ini kalau misalkan Bapak pilih yang warna oranye ini, dia pindah-pindahkan nada. Nah, di sini kan Bapak bisa lihat nih, ini nadanya di F. Iya. F, G, bemol, G, terus amol, A, bemol. Nah, itu nanti misalkan dia nada ini, dia harusnya ada di E, harusnya ada di sini. Hmm. Kita kasih dekat aja sama ini, biar supaya kelihatan. Iya. Nah, ini nada ini kan harusnya di F, naikin aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nanti contoh ini pitch modulation, ini kan kalau kayak gini nih suara vibra nih Pak. Iya, iya. Nah Nah, gimana vibranya aturnya itu tuh? nggak rata. Nah itu klik pitch drift tool. Ini klik di sini, terus nanti Kali dia, diangkat itu. nah kayak gini kan. Jadi kan rata deh suaranya. Hmm. Kalau misalnya ini, nah ini kan ada garis nih Pak, garis Hmm. warna abu-abu putih abu-abu kan. Hmm. Nah ini jangan sampai dia lebih ke sini, nanti suaranya jadi Pindah apa ya, ya? pindah nada. Nadanya tuh nggak di D, dia bergetar tapi Getar ke kok nada gitu, lain. emol, demol, emol, demol gitu. Jadi kayak vibranya tuh nggak boleh terlalu tinggi. Nah, contohnya kayak gini. Ini pitch modulation namanya. Nah, ini Iya. untuk ngatur, ini mau di semakin begini, Oh, nanti suaranya tuh jadi gitu loh. gitu. Garis putih di dalam putih ini dia udah aman dikunci D, Iya. di nada D. Nah, Tapi ini dia vibra main. vibra, ya. Vibranya tuh nggak keluar dari Pindah jalur, nggak nada. demol, emol, demol, demol gitu loh. Oh, Jadi itu iya, iya. ini untuk nah misalkan mau tanpa vibra juga bisa ini sampai dia kelihatan Hilang garis dia punya vibra ya. dia punya vibra Hmm. gitu. Jadi misalnya baca voice over misalnya. Nah Hmm. suaranya tuh agak kepleset-pleset gitu kan. Nah ini bisa pakai ini juga Pak. Ini tinggal di garis lurus gini. Jadi nanti misalnya dia ada suara yang ke seleo gitu. Nah bisa pakai ini gitu. Terus Hmm. kalau untuk pendekin, nah ini misalnya fiturnya main tool, pakai yang ini yang tanda panah. Iya. Ini klik aja main tool. Terus ini mau dipendekin, Pak. Mau dipendekin atau panjangin. Nah, ini tinggal taruh di ujungnya, klik kiri, tahan, sambil tekan Alt di Oh, keyboard. digeser. Nah, baru tarik dia begini. Nah, ini bisa Oh. panjangin, pendekin. Tapi kalau misalkan Bapak nggak pencet Alt, dia langsung jadinya perbar-perbar gitu. Oh, iya. Nah, jadi dia harus pakai yang Alt. Tekan Alt, baru geser dia. Iya, iya, iya. Tuh. Kalau untuk ando gitu, dia tinggal Ctrl Z, terus Rido, Ctrl Shift Z gitu sih. Iya, Shortcut. iya. Nah, misalnya mau lebih cepat lagi, nadanya tetap supaya yang harusnya di F, tapi dia ada di sini. Kadang-kadang bisa nih, nadanya tuh ada di sini, Oh. ada di sini, kadang-kadang, gitu kan? Oh. Tapi gimana caranya supaya cepat? Nah ini correct pitch di atas. Kita Iya. pencet correct pitch. Nah ini tinggal tarik aja, nanti semua tuh berubah kan? Kalau sebelumnya tanpa efek tuh begini Pak, tanpa Oh. di pitch center. Ini tinggal tarik aja ke sini. Nah, dia udah otomatis semua ada di garis tengahnya, blok abu-abu, blok
putih Iya, iya. gitu. Iya, Dia di ada yang tengah. Itu pasti ya. kalau di tengah tuh berarti pitch-nya udah pas. Tapi kalau ini kadang-kadang kita nyanyi nah kayak gini. Hmm, Jadi supaya lebih rapih aja suaranya sih. hmm. Iya, iya betul. Gitu. Kalau quantize time ini ya ini untuk dia punya apa waktunya. Jadi pendek panjang Hmm, suaranya bisa diatur dari sini. Tapi saya nggak pernah pakai ini sih kalau untuk nyanyi iya, iya, otomatis langsung. Tuh tinggal pakai melodi ini aja tuh Pak. iya. Tapi bagaimana mau aktifkan dia ya? Nah itu karena waktu saya pertama kali pakai ini nggak ada activator gitu. Dia udah otomatis langsung bisa dipakai. Paling itu aja sih. Ada Tapi ya lagi kalau kalau mau rekaman bagusnya pakai apa itu ya? Yang dia punya saringan suara itu atau filter, enggak ya? filter. Ah, filter itu. Ya, itu bagus sih untuk ngurangin suara yang pek 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 gitu loh. Jadi kadang-kadang Oh, pengucapan B, P itu kan kadang-kadang dengan hembusan kan. Jadi oh, pada gitu kan. Peh. Nanti masuk di ininya, di rekamannya itu pek oh gitu. gitu ya. Itu Itu bagus bagus ya. untuk ngilangin. Terus jangan lupa pakai busanya itu mic-nya. Jadi jangan Iya, jangan jangan dibuka ya. langsung mic dipakai ya busa gitu. Ini. Pakai pop filternya. Ya, itu lebih Oke. bagus pakai itu. Studio One ini tampilannya lebih friendly, terus fiturnya juga lebih apa gampang lah dipakai untuk pemula. Kalau yang Cubase kan memang dia harus install Soundbank 50 gigaan, terus berapa 100 gigaan ada itu dia punya Soundbanknya. Jadi untuk apa kita Tambah pakai fitur ya. keyboard, terus suara-suaranya mau yang gimana-gimana ya itu bisa. Kalau Studio One ini dia simple, Oh, dan nggak terlalu banyak makan space di hard drive juga kan. oh gitu. Iya. Kalau Cubase berbayar atau free? Sama, Studio One juga berbayar, so Cubase juga berbayar. Cuman Oh, kalau waktu Cubase juga berbayar ya? Cubase juga bayar. Oh, Cubase itu berarti dia yang pakai track dipakai semuanya. sama Tian bajakan itu ya? Pakai track ya. Pakai kan waktu itu si Pandi bilang, udah kita beli aja license-nya gitu kan. Supaya bisa pakainya juga enak. Toh kita bikin project dari situ, masa pakainya bajakan gitu. Iya. Tapi nggak tahu realisasinya gimana. Nah kalau Studio One ini kan udah langsung apa namanya? Udah langsung pakai license segini kan suaranya. Terus ini tinggal klik kanan, normalize audio. Nah, dia jadi besar Oh, tuh. balik. Jadi suaranya, oh mungkin itu kayak leveling juga mungkin itu Pak. Misalnya ini gini kan, Iya. suaranya. Nah, terus di mana tadi? Normalize. Tuh, jadi naik semua dia. Naik Tapi semua. memang ada yang nggak sama sih di bagian belakang. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi bisa belajar sendiri, cari-cari transport apa, event ini gunanya untuk apa, track, terus apa pack foldernya apa, add VCA, kayak gitu-gitu aja Pak. Tapi kalau untuk rekaman yang paling digunain sih yang tadi-tadi itu aja, yang lainnya mah nggak terlalu. Iya, iya, iya. Nah ini kalau mau yang instrumen, nambah instrumen itu di sini Pak. Ya. Ini untuk nambah musik. Jadi contoh kita mau bikin musik di sini, ini diganti jadi instrumen, Hmm. dan klik OK. Nah ini kan udah beda tuh logonya. Oh, iya, 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 Nah, iya. baru nanti tinggal search di sini contoh piano. Nanti dia akan muncul banyak piano tuh, piano akustik. Kalau Banyak ini sekali. ini maksudnya bikin apa ya? Bikin MIDI, musik MIDI, ya? bikin musiknya ya. Oh iya bisa ya. Nah ini misalnya inilah piano string sound seret. Nah dia akan muncul seperti ini. Sebentar, ini dia nggak Bikin bisa. nada bisa ya? Bisa, Bisa. Maksudnya bikin lagu gitu. kedengeran nggak Pak? Hmm. Nggak bisa kedengeran suaranya, Iya, suara piano. iya. Nah, nah kalau misalkan mau pakai keyboard, nggak ada keyboard, piano keyboard, kita bisa pakai ini, rubahnya di sini. Ini kan Hmm.
saya ada Yamaha. Nah, ini QWERTY keyboard. Jadi pakai keyboard laptop. Waktu Oh, pertama-tama saya buat lagu pakai ini, Pak. iya. QWERTY. Baru sininya diganti jadi keyboard. Nah, dia akan keluar. Nah, ini saya, gitu kan? Jadi bisa tambahin gini. Ini pakai keyboard nih. Nah, gitu, Pak. Oh gitu ya. Waktu pertama karena keyboard di gereja kan, jadi apa? Malas pergi ya, Hebat. karena udah di rumah aja. Jadi saya bikin musik pakai ini. Nah, misalnya Bapak mau rekam nih. Contoh, kita rekam aja ya. Ini udah rekam langsung di sini aja deh. Nah, ini kita rekam. Nah, itu kan udah langsung tertulis deh kan. Iya. Nah. Nah, gitu Pak. Nah, nanti misalkan udah jadi, diklik 2 kali. Nah, inilah dia punya apa yang kita rekam tadi. Tinggal di play. Nah, karena pakai keyboard manual, jadi kan nggak beraturan. Iya, iya. Dia harus dirapihin, ini ditarik ke sini, terus ini supaya dia pas garis begini. Oh iya, iya. Berdasarkan tempo. Kayak gitu-gitu, Pak. Ini bisa dinaik-naik turunin juga. Misalkan Bapak mau transpose nadanya, ini kan di C. Iya. Misalnya. Ini mau diganti ke B misalnya. Ini naik. Ini di Ctrl A, terus tinggal arahin ke salah satu, tarik aja. Nah, mau dikunci apa, mau sampai tinggi juga bisa. Iya, iya. Gitu loh. Enaknya kalau Studio One tuh gitu, jadi dia nggak terlalu ribet. Kalau Cubase, aduh susah sekali tuh, emang perlu lama untuk Oh bikin-bikin gitu ya. MIDI gitu. Nah, coba balik lagi yang tadi. Pokoknya kita cuma mau ekspor yang satu ini, yang Ah, kecil ini. Dia kan posisinya ada di tengah tuh. ah. Oh, jadi Jadi dari waktu mau diekspor ininya nggak keambil gitu, nggak ke ekspor juga. Jadi ini di blok ya. masa gimana? Contoh lagi Pak, ulang. Cuma yang ini, cuma bagian ini yang kita mau ekspor. Oh, iya pakai yang tadi di atas Pak. Ini enggak. Ah, Cuma yang pakai ini. yang di atas itu. Sebentar ya, pakai yang ini Pak. Kok ini sih? Pakai yang ini dia. Nah, ini tinggal diarahin ke sini. Ini tinggal Oh arahin. iya. Itu apa istilahnya? Blok atau apa? Ya, blok apa ya ini namanya itu? Kok nggak keluar dia. Loop apa? Oh, loop. Option timeline apa namanya ya? Play start marker itu sebenarnya. Dia kalau Marker ya. misalkan loop aktif ini dia cuman biru, misalkan di play cuman ini aja. Jadi misalkan pas sudah sampai sini dia akan balik lagi. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi dia. Itu Oh kalau iya. untuk play marker yang ini ya. Jadi waktu Nah, kita marker sih ekstrak namanya marker. cuma dia yang apa ya? Cuma dia. Ya, misalkan yang cuma Yang kecil aja, yang sebelumnya ini nggak ke apa kan? Nggak ke ekstrak. enggak. Iya, Kalau iya. misalkan mau ekstrak yang sekecil ini juga bisa. Jadi langsung tinggal klik export, terus tinggal ubah namanya apa, export udah. Nanti dia yang ke export cuman file ini aja. Contoh ya, kita contoh dulu. Ini kita ekspor aja. Filenya kecil tuh. Iya. Oke. Tumben lama ini pop-up-nya. Nah, ini dia. Ini kan yang saya tadi baru Yang pesan ekspor. itu. Nah, dia ini length-nya itu cuma 9 detik aja. Oh iya, yang tadi itu ya, yang Tadi 9 yang detik. kecil ini. Yang, ini.
Ini 9 detik aja. Kalau kita lihat, ini kan bisa dilihat dari dia Ya, punya. ya, ya. Nah, 9 detik. Kayak gitu aja Pak, marker namanya ini. Kalau misalkan Ya. mau dari sini sampai sini aja bisa tarik. Ini sampai sini bisa tarik gitu. DP sebelum dan sesudah tidak akan di Ya, ekstrak. kadang-kadang kita lupa juga dia tetap begini aja nih Denny. Jadi kalau pas misalnya kita ekspor, ya bagian ini aja. Kadang-kadang kalau Berapa detik yang keluar? pertama itu waktu saya pakai itu kan mau rekam, mau ekspor, kok cepet sekali, nggak nyampe 1 detik udah selesai. Gitu. Pas di play nggak ada suara, oh ternyata di sininya nih harus Oh, ditarik ya. dulu dia punya. Nah Oke. itulah Pak kira-kira. Tinggal yang apa tadi berarti yang mau dipelajari yang apa itu? Melodyne. Melodyne ya. Apa dia anak Kalau dulu? Melodyne ini misalkan Melodyne, nah ini Pak, kalau contoh tadi kan ini suara musiknya kan MP3, dia udah otomatis kayak gini. Nah ini saya rubah. Ini Karena ini yang kalau di atas bawah ini left right ya maksudnya ya? ya ini left, ini right. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita rekaman ini kan kenapa ini jadi stereo? Karena saya udah ekspor dulu ke MP3. Baru saya masukin di sini. Kalau Hmm. tadinya dia masih file aslinya, dia satu aja, mono. Hmm. Nah, terus hati-hati juga Pak. Kadang-kadang itu suka missing file. Saya juga nggak ngerti kenapa. Misalkan ini, kita mau edit Melodyne, pas klik 2 kali, dia nggak keluar begini. Tapi kayak ada tulisan pop-up muncul error plugin atau apa gitu, artinya ini hilang nih Pak, file rekamannya. Iya. Nah, untuk ngatasin gitu, blok aja semua, dari sini sampai sini, terus matiin yang lain, Ah, ekspor jadi MP3, masukin di sini, baru di-cut masukin lagi. lagi. Ya, itu untuk ngindarin dia missing plugin gitu loh. Kadang-kadang kita ada file yang kehapus atau apa nggak sengaja gitu kan di dalam Iya, foldernya. iya, iya, iya. Jadi misalkan Bapak lagi ngedit lagu nih, ini ada, ini ada pas di sini ternyata tengah-tengah nggak ada. Ya jalan salah satunya ya ekspor ini suara aja jadi MP3, terus nanti yang tinggal add track, Masih masuk di lagi. sini. Nah, langsung masukin yang MP3 tadi yang habis diekspor. Nah, dia akan jadi munculnya seperti ini. Nah, ini kalau di Tapi dia masuk di track yang berbeda atau track yang sama? yang beda aja, Pak. Nah, ini di mute. Oh, yang beda. Ya. Jadi kalau misalkan pas di MP3 ada kurang perbaikan ya di sini bisa di editnya dari sini. Hmm. Nah, ini Iya. kan kalau misalnya ini musiknya, ini musik aslinya itu segini nih. Pas di sininya. Oh, Jadi kalau misalkan kita play, ini kenceng banget. iya betul. Jadi si suara itu Kayak mau pecah dia punya. kecil kan. Nah, makanya ini tadinya saya ubah jadi supaya dia sama depannya tuh. Kayak gitu-gitu aja, Pak. Oh iya iya. Kita akan Kalau coba. udah lancar pakai itu enak kok, Pak. Simple. Ringkas dia. Iya iya. Kadang-kadang suara itu kita mendem. Nah, ini pakai equalizernya di sini namanya Pro Edge di efek. Ini dia. Proek itu apa? Pro Equalizer. Jadi kalau misalkan kita pakai ini terus drag lagi ke sini, dia akan jadi seperti ini. Misalnya ini, Pro Equalizer. Nah, ini musik ya. Nah, yang suara. Nah, ini kalau semakin dia tinggi, dia punya satu contoh ya. Musiknya mana? Kedengeran Pak suaranya? Iya. Nah, ini untuk bass, ini low cut. Ini low cut, jadi suara bass yang berlebih dihilangkan. Oh. Nah, itu untuk ngatur modul suaranya. Oh oke. Kalau semakin ke atas tuh semakin ngebas suaranya.
ini untuk treble. Yang ini. Semakin jernih suaranya. Oh, oke. Tuh kan. Biasa kan kalau radio-radio dulu begini nih suaranya nih. Iya, iya, iya. Ini untuk low high. Jadi di-cut aja. Misalkan ada apa suara yang ngecis banget. Nah, ini di-cut dari sini. Klik aja yang warna ungu ini. Iya, Kelihatan iya. turun sendiri. Ini merah untuk bass. Kayak gini. Nah, ini untuk tengah-tengahnya bisa juga diatur-atur lainnya. Ini middle bass. Suaranya. Ini diturunin ke bawah juga bisa. Gitu. Dia itu ke yang tas setting semua ini ya, semua Semua yang di situ, semua audio. semua audio track yang dipilih itu. Ya? Satu aja. Jadi setiap ini kan makanya ini ada folder-foldernya banyak nih. Apa tabnya. Oh iya, 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 iya. Nah, ini Itu semua yang masing-masing kena, sih yang udah bikin. yang kena dengan perintahnya itu. Ya. Jadi misalnya mau di yang suara tiganya, nah ini diedit di sini. Iya, Ya, iya. ini suara 3. Jadi suara 1, 2, 3, 4 ini dia nggak semua sama Pak settingannya. Suara 1 dia lebih ini, suara bassnya kalau mau lebih bass, tarik dia punya bassnya yang ini. Gini. Jadi suaranya itu lebih deep lagi gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, gitulah. Namanya Pro Equalizer. Jadi kalau misalkan untuk lagu vokal ini aja 3 yang dipakai. Kompresor, Pro Equalizer, Room Reverb. Udah itu aja. Itu cukup untuk lagu. Kalau untuk audio book atau misalkan bikin konten rekaman misalnya G White book gitu kan, nah, pakainya juga bisa nggak apa-apa. Suaranya malah lebih bagus nanti jadinya karakternya. Ini juga Pro Equalizer ini Bapak bisa ganti yang di atasnya ini dari default ke ini vokal. Tuh, jadi suara vokal cowok cewek ada di sini. Oh. Cuman ini udah otomatis. Kalau saya lebih seneng oprek sendiri dengernya, lebih enak. Iya. Kalau otomatis itu nanti jadinya begini dia, contoh. Nah, tuh turunnya di sini dia. Suaranya jadi entah bagaimana bentuknya, coba. Ini kan berubah dia. Tapi kalau default yang kayak tadi, yang sebelumnya, nah beda Pak. Iya, iya. Gitu dia.